disciples transformation. Saya hidup itu bukan hanya untuk mengisi rutinitas dalam hidup. Tapi saya hidup untuk tujuan Tuhan. Saya hidup demi Tuhan. Saya hidup demi keluarga saya. Saya hidup demi keturunan-keturunan yang di bawah itu. Makanya saya melayani Tuhan. Makanya saya mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Demi keluarga saya. Demi keturunan. Demi generasi yang berikutnya. Saya hidup demi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya hidup untuk perkara-perkara ilahi. Saya hidup untuk perkara-perkara yang mengerjakan kekekalan di dalam hidup. Harusnya setiap kita hidup dengan cara seperti itu. Shalom Bapak Ibu. Anda bersuka cita pagi hari ini? Ya. Kita langsung buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya memberikan tema khotbah saya yaitu kisah Yakub bangkit dari hati yang dingin. Kejadian pasal yang ke-45 ayat 25 sampai 26. Kejadian 45 ayat yang ke-25 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-25 demikian. Demikianlah mereka, siapa mereka ini? Saudara-saudara Yusuf. Pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Ayat 26. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Kisah ini menceritakan tentang saudara-saudara Yusuf dan ayah mereka yaitu Yakub. Di pasal-pasal sebelumnya dikisahkan bagaimana bencana kelaparan itu melanda seluruh muka bumi termasuk tanah Kanaan. Sehingga Yakub dan anak-anaknya juga menderita kelaparan. Dan di suatu hari ketika perbekalan gandum mereka sudah habis, Yakub meminta anak-anaknya untuk pergi juga ke Mesir untuk membeli gandum. Dan di saat itu Yusuf seperti yang kita ketahui sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan di pasal yang barusan kita baca ini ceritanya Yusuf telah memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Bahwa dialah Yusuf yang dahulu mereka jual ke tanah Mesir. Dan karena bencana kelaparan itu sedemikian hebatnya, dan kelaparan itu masih akan melanda muka bumi ini beberapa tahun ke depan, maka apa yang terjadi? Yusuf meminta saudara-saudara mereka untuk pulang ke tanah Kanaan dan menjemput ayah mereka untuk ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumahnya untuk bisa pindah dari tanah Kanaan untuk tinggal di Mesir. Nah, singkat cerita, pulanglah saudara-saudara Yusuf ini sampai di rumah mereka di Kanaan. Dengan membawa berbagai muatan, mereka membawa berbagai bekal, mereka diberikan pakaian dari Yusuf. Dan mereka juga diberikan keledai, banyak keledai. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka pulang, saudara-saudara Yusuf ini pulang. Yusuf juga memberikan mereka kereta dari Mesir untuk menjemput ayah mereka, Yakub. Namun apa yang terjadi? Ketika saudara-saudara Yusuf sampai di rumah mereka dan membawa kabar sukacita ini kepada ayah mereka, Yakub. Coba lihat apa yang terjadi. Alkitab mencatat bahwa hati Yakub itu dingin. Sebab ia tidak dapat lagi mempercayai mereka. Nah, kisah Yakub ini, latar belakang Yakub ini bukanlah kisah yang sembarangan. Walaupun Yakub adalah seorang yang melakukan banyak kesalahan di dalam kehidupannya,
Tetapi Yakub ini juga adalah seorang yang punya banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Allah Israel. Saudara ingat tatkala Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya karena telah menipu kakaknya Esau dengan mengambil hak kesulungannya. Yakub itu pernah bermimpi di Betel. Dia bermimpi bahwa ada malaikat yang turun naik dari bumi yang tangganya mencapai sampai ke langit. Dan Yakub juga pernah bertemu Tuhan muka dengan muka. Dikatakan Yakub itu bergumul semalam-malaman dengan malaikat Tuhan. Dan akhirnya Yakub menang. Dan karena ia menang, namanya diubah dari seorang Yakub menjadi Israel. Dan bukan hanya itu saja, Yakub juga mengalami berbagai-bagai penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana ia selama ini diberkati oleh Tuhan. Ketika Yakub bekerja di rumah pamannya yaitu Laban. Dan bagaimana Allah menolong Yakub ketika Yakub mengalami ketakutan harus berjumpa dengan Esau kakaknya yang hendak membunuhnya. Kesimpulannya Yakub ini di masa hidupnya, Yakub adalah seorang yang sudah mengalami berbagai perjumpaan dengan Tuhan. Dia punya banyak pengalaman rohani dengan Tuhan. Dia punya pengalaman rohani yang luar biasa bersama dengan Allahnya. Namun coba lihat di dalam kisah yang barusan kita baca tadi. Justru dikatakan hati Yakub itu telah menjadi dingin. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan hati Yakub ini telah mati rasanya. Sedemikian dinginnya hati Yakub. Sampai-sampai dia tidak lagi merasakan apapun di dalam kehidupannya. Dan dikatakan juga Yakub tidak mempercayai mereka lagi. Artinya Yakub gak percaya lagi dengan siapapun. Yakub tidak lagi percaya dengan perkataan anak-anaknya. Bahkan bisa jadi Yakub juga mulai tidak lagi mempercayai Tuhannya. Yang selama ini sudah ia kenal. Ironis bukan? Seorang Yakub yang punya resume yang begitu luar biasa. Seorang yang pernah bergulat dengan Tuhan dan ia menang. Tetapi sekarang faktanya, kenyataannya hati Yakub menjadi begitu dingin. Ternyata rentetan cerita kehidupan telah menyeret hati Yakub itu begitu jauh dari Tuhan. Bagaimana tidak? Karena selama 22 tahun terakhir saya hitung sendiri. Selama 22 tahun terakhir setidaknya 22 tahun. Dari mana 22 tahun? Yusuf ketika dibuang atau dijual ke Mesir, Yusuf itu berumur 17 tahun. Dan ketika Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang nomor 2 di Mesir. Umur Yusuf berapa? 30 tahun. Berarti ada rentang waktu dari 17 sampai 30 berarti ada 13 tahun. Dan ketika Yusuf naik menjadi Perdana Menteri di Mesir, terjadi masa-masa kelimpahan. Berapa tahun masa kelimpahan? 7 tahun bukan? Dan kemudian dilanjutkan dengan masa kelaparan. Di ayat yang barusan kita baca, kelaparan itu sudah melanda bumi 2 tahun. Coba hitung, 13 tahun ditambah 7 tahun ditambah 2 tahun. Setidaknya 22 tahun Yakub memilih untuk meratapi dan menangisi anaknya Yusuf yang disangkanya sudah mati. Bahkan Yakub itu sampai berkata demikian, aku akan berkabung sampai aku turun ke dunia orang mati. Artinya sampai mati, Yakub akan terus meratapi dan menangisi
anaknya Yusuf. Sebenarnya di titik ini Yakub kehilangan yang namanya rasa takut akan Tuhan atau lordship. Yakub tidak lagi percaya dengan Tuhan Allahnya. Sehingga hati Yakub itu menjadi dingin. Bahkan kalau kita baca di pasal 46 kalau saya tidak salah atau 47 kalau saya tidak salah. Yakub ketika bertemu dengan Firaun di Mesir, Yakub berkata demikian, tahun-tahun hidup saya itu sedikit dan buruk adanya. Yakub melabeli kehidupannya itu adalah kehidupan yang buruk adanya. Coba introspeksi diri kita. Bukankah cerita Yakub seringkali juga adalah cerita kehidupan kita, bukan? Dulunya kita adalah orang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin kita dulu adalah orang yang menyala-nyala. Kita rajin melayani Tuhan. Kita begitu berapi-api. Kita semangat beribadah. Kita semangat bergereja. Kita suka memberi waktu kita. Kita suka untuk ikut CG. Kita suka untuk ikut ibadah, melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita. Namun seringkali cerita kehidupan membawa hidup kita hari ini ternyata sudah dingin. Ternyata sudah suam-suam di dalam kita mengiring dan mengikut Tuhan. Coba kita lanjut kisah ini. Kita baca ayat yang berikutnya, yaitu ayat 27 dan 28. Dikatakan demikian, ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ayat 27 dikatakan, bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Ternyata hati Yakub yang tadinya dingin, tiba-tiba sekarang dikatakan semangatnya bangkit kembali. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan demikian. But when they told him all the words of Joseph, which he had said to them, and when he saw the wagons that Joseph had sent to carry him, dikatakan apa? The spirit of their father Jacob revived. Ternyata bahasa Inggris menerjemahkan the spirit of their father Jacob revive. Revive itu artinya apa? Tadi itu sudah mati. Tetapi sekarang spirit Yakub, semangat Yakub, rohnya Yakub kembali hidup. Rohnya kembali menyala. Mesin yang tadinya sudah mati, sekarang kembali menyala. The engine start moving again. Hati Yakub yang tadinya dingin, sekarang kembali menyala-nyala. Hari ini kita belajar apa yang bikin roh Yakub yang tadinya begitu dingin dengan Tuhan, sekarang kembali menyala-nyala, kembali bangkit dan kembali hidup. Kita belajar dari ayat yang ke-27 tadi, yang pertama dikatakan demikian. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Garis bawahi kalimat ini. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya, ketika saudara-saudara Yusuf menyampaikan kepada Yakub segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada Anda semua bahwa Yusuf adalah gambaran
dari Tuhan Yesus di perjanjian lama. Gambaran persamaan apa yang ada di dalam Yusuf dan Tuhan Yesus? Coba kita renungkan. Yusuf adalah orang yang dikasihi oleh bapaknya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, bukan? Yesus adalah anak tunggal yang dikasihi oleh bapaknya. Persamaan apa lagi? Mereka sama-sama dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, Yesus juga dibenci oleh saudara-saudaranya. Orang lain berencana mencelakai mereka. Yusuf dibuang ke sumur, orang hendak mencelakakan kehidupannya. Yesus, orang-orang Farisi juga hendak membunuh dan mencelakakan Tuhan Yesus, bukan? Apalagi? Coba pikir. Jubah mereka sama-sama diambil. Yusuf ketika dibuang ke sumur dan sebelum dia dijual ke Mesir, jubahnya dikoyakkan. Tuhan Yesus juga sebelum disalib, jubahnya juga diambil dan dikoyakkan. Yusuf dan Yesus adalah sama-sama orang yang dijual dengan harga seorang budak. Yusuf dijual ke orang Midian itu dengan harga seorang budak. Tuhan Yesus ketika dikhianati oleh Yudas juga dijual dengan harga seorang budak. Apalagi? Mereka adalah sama-sama orang yang ditempatkan di antara dua orang terhukum. Di mana satunya itu selamat, satunya itu dihukum mati. Ingat, Yusuf ketika di dalam penjara, ada juru roti dan juru minum. Salah satu di antara mereka mengalami promosi dan kembali bekerja di istana. Dan salah satu dari mereka akhirnya digantung dan dihukum mati. Tuhan Yesus ketika disalibkan di atas kayu salib, di sebelah kiri dan di sebelah kanannya, satu juga diselamatkan dan satu juga binasa, bukan? Coba lihat gambaran ini. Apalagi mereka adalah sama-sama orang yang mengampuni saudara-saudaranya. Sama-sama mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada mereka. Yusuf dan Yesus juga adalah sama-sama orang yang dipakai untuk menyelamatkan bangsanya. Yusuf adalah gambaran dari Tuhan Yesus di perjanjian lama. Nah, balik lagi ke ayat yang kita baca tadi, dikatakan ketika mereka menyampaikan kepada Yakub segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. They repeated to Jacob everything Joseph had told them. They repeated to Jacob everything Joseph had told them. Nah, apa yang saya ingin sampaikan? Ketika Yakub ini hatinya sudah dingin, coba lihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yakub. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan they repeated to Jacob. Ternyata saudara-saudara Yusuf ini mengulangi kembali semua perkataan yang telah dikatakan oleh Yusuf kepada mereka selama di Mesir. Dan ketika Yakub mendengarkan kembali semua perkataan yang diucapkan oleh Yusuf, tiba-tiba bangkitlah kembali semangat Yakub. Aplikasinya apa buat kita? Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita. Kalau hari ini kita mendapati hati kita ini dingin sama Tuhan. Kalau kita mendapati hari ini kita sudah suam-suam kuku dengan Tuhan. Kita tidak lagi bersemangat mengikuti Tuhan. Kita mendapati diri kita ini dalam keadaan yang jauh dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Poin yang pertama, spirit atau roh kita akan bangkit dan menyala jika kita mendengarkan kembali segala perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Saya ulangi kembali, spirit kita, roh kita akan kembali hidup, akan kembali menyala-nyala jika kita mendengarkan kembali semua perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Saya ingat cerita tentang dua orang murid yang berjalan ke Emmaus.
Kisah perjalanan dua orang murid dari Yerusalem, mereka berjalan ke Emmaus. Dan di tengah-tengah perjalanan itu Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka. Namun apa yang terjadi dengan dua orang murid ini, mereka tidak bisa menyadari dan tidak bisa mengenal Yesus sama sekali. Lukas 24 ayat 27 dikatakan demikian. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi apa yang terjadi ketika dua orang murid ini sedang dalam keadaan bingung dan mereka berjalan dari Yerusalem pergi menuju ke Emmaus. Dan mereka nggak kenal Yesus sama sekali. Apa yang Yesus lakukan? Coba lihat. Yesus mengutip ayat demi ayat dari tulisan para nabi. Dari kitab Kejadian, kitab para nabi, dan Yesus menjelaskan satu persatu ayat-ayat itu kepada dua orang murid ini. Dan coba baca lagi di Lukas 24 ayat 32. Dikatakan demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain. Setelah Yesus menceritakan tentang dirinya, menjelaskan tentang dirinya melalui setiap ayat yang tertulis dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Apa yang terjadi kemudian? Lukas 24 ayat 32 dikatakan demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bukankah hati kita ini berkobar-kobar, kata dua orang murid itu. Ketika ia berbicara kepada kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Kesimpulannya apa? Jika kita rindu, roh kita bangkit kembali. Jika kita ingin roh kita ini menyala-nyala, kita harus mendengarkan perkataan Yesus. Artinya demikian, hari-hari ini banyaklah baca Alkitab. Banyak-banyaklah renungkan firman. Kalau hari ini kita mendapati hidup kita ini suam-suam kuku. Gak usah ribet, pertama-tama dengarkan kembali semua perkataan Yesus. Banyak-banyak baca firman, banyak-banyak renungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Banyak-banyak dengar khotbah kembali. Isi hidup kita, isi telinga kita ini loh. Dengan perkara-perkara rohani. Dengan sengaja. Setiap kali ada waktu kosong, setiap kali ada waktu senggang, coba mulai pakai setiap waktu yang ada itu untuk banyak-banyak mendengarkan firman. Mungkin sebagian dari kita ada yang berkendara mobil, macet di jalan. Daripada engkau macet di jalan, engkau bisa save banyak khotbah. Engkau bisa simpan dalam file, dalam USB, putar di mobil. Banyak-banyak dengarkan firman. Banyak-banyak dengar khotbah. Saat di mobil, saat lagi nunggu meeting mungkin kita sampainya terlalu pagi. Dan kita dalam keadaan menunggu dan gak tahu mau buat apa. Coba mulai isi telinga kita ini dengan banyak firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 93. Mazmur 119 ayat 93 dikatakan demikian. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku, kata pemazmur. Aku tidak melupakan titah Tuhan. Aku tidak melupakan firman Tuhan. Karena apa? Karena titah Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu yang menghidupkan rohku. Itu yang menghidupkan semangatku. Mazmur 119 ayat 16 dikatakan demikian. Mazmur 119 ayat ke-16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Orang yang banyak baca firman, enggak mungkin rohnya padam. Orang yang banyak baca firman enggak mungkin rohnya mati. Rohnya pasti hidup.
Karena firman Tuhan berkata, aku akan bergemar. Orang yang baca firman hatinya itu pasti bergemar. Nggak mungkin padam, nggak mungkin mati. Karena ada firman Tuhan di dalam hatinya. Orang itu akan terus enjoy bersama dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini hidup kita ini loh, mulai suam-suam. Hati kita ini mulai dingin sama Tuhan. Jangan-jangan kita memang sudah lama gak baca firman. Jangan-jangan kita memang sudah meninggalkan ibadah kita dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, dikatakan demikian. Masih di ayat 27. Dikatakan, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan, nah ini yang kedua. Ketika dilihatnya kereta yang dikirimkan oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya. Yusuf ini waktu diangkat menjadi Perdana Menteri, kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, apa yang terjadi dengan Yusuf? Fir'aun memerintahkan untuk menaikkan Yusuf ke atas kereta dan diarak mengelilingi seluruh negeri Mesir. Artinya apa? Artinya kereta itu melambangkan kuasa, bukan? Orang yang berada di atas kereta adalah orang yang berkuasa, orang yang hebat. Cerita apa lagi tentang kereta yang kita ingat di dalam Alkitab? Yang saya ingat adalah ketika Elia diangkat ke sorga. Elia itu diangkat ke sorga itu dengan kereta kuda berapi. Di dalam kitab Raja-Raja. 2 Raja-Raja 2 ayat 12 dikatakan demikian. 2 Raja-Raja 2 ayat 12 dikatakan, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Waktu Elia terangkat ke sorga, ternyata yang menjemput Elia itu adalah kereta sorga berapi. Dan ketika Elisa melihat kereta itu, Elisa berkata, Bapakku, Bapakku, kereta Israel. Dikatakan, dan orang-orangnya yang berkuda. Saya dapat rema bahwa kereta itu adalah keagungan, kebesaran, kedahsyatan, kemasyuran Tuhan. Ketika Elisa lihat kereta itu, Elisa cuma bilang, Bapakku, Bapakku, kereta Israel. Begitu agungnya, begitu mulianya, begitu hebatnya ketika dia melihat penglihatan kereta berapi itu yang menjemput Elia untuk naik ke sorga. Jadi kereta adalah simbol dari kebesaran, kehebatan, keagungan, dan kedahsyatan. Nah kita balik lagi dikatakan tadi bahwa semangat Yakub, hati Yakub yang sudah dingin itu, tiba-tiba menjadi bangkit kembali ketika apa? Ketika Yakub melihat kereta yang dikirim oleh Yusuf. Aplikasinya apa buat kita? Hal yang kedua, spirit kita, roh kita, itu akan menyala jika dalam hidup kita selalu mengingat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan kehebatan Tuhan. Roh kita akan menyala-nyala jika kita selalu mengingat akan kebesaran, keagungan, kedahsyatan, kehebatan, kemasyuran Tuhan di dalam hidup kita. Yakub ini pada mulanya kan tidak mempercayai apapun, bukan? Dia tidak mempercayai semua ucapan yang diucapkan oleh saudara-saudara Yusuf. Sampai apa?
Sampai ketika Yakub melihat kereta yang sampai di rumahnya. Dan ketika dia melihat kereta itu, dia melihat lagi. Dan setelah berkali-kali Yakub melihat kereta itu, tiba-tiba Yakub tertegun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin sebuah kereta yang begitu megah tiba-tiba sampai di rumahnya? Yakub itu antara percaya dan tidak percaya. Logika Yakub itu enggak bisa lagi mengkalkulasi semua hal yang terjadi. Yakub tidak bisa lagi menghitung semua kejadian-kejadian yang sekarang berada di depan matanya. Dan tiba-tiba Yakub tertegun dan Yakub mulai sadar. Ada sesuatu yang selama ini telah hilang di dalam kehidupannya. Ketika melihat kereta itu, Yakub tiba-tiba menyadari selama ini Yakub telah melupakan kebesaran dan keagungan Tuhan di dalam kehidupannya. Yakub menyadari bahwa ia telah kehilangan roh takut akan Tuhan. Nah, kalau kita baca kisah Yakub ini dari awal di dalam kitab Kejadian, maka kita akan menjumpai bahwa Yakub ini adalah seorang pribadi yang sering atau suka mendirikan mezbah atau tugu kalau kita baca. Nanti saudara pulang, saudara bisa baca kembali kisah Yakub. Berkali-kali di dalam setiap momen kehidupan Yakub itu selalu membangun mezbah. Dia selalu membangun tugu ketika ia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika ia lari dari rumah ayahnya dan pergi ke rumah Laban pamannya. Dan ketika dalam perjalanan dia bermimpi di Betel, dia melihat tangga itu di mana malaikat naik turun. Apa yang terjadi setelah Yakub bermimpi di Betel itu? Dikatakan bahwa Yakub mendirikan tugu dan menuangkan minyak ke atas tugu itu. Ya. Kemudian ada sebuah kisah ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan untuk kedua kalinya lagi di Betel. Dikatakan juga bahwa Yakub ini mendirikan tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Kenapa Yakub mendirikan tugu? Yakub itu mendirikan tugu untuk dia mengingat akan kebesaran dan kehebatan Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk mengingat bahwa Allah yang Yehova yang luar biasa itu, Allah yang hebat itu telah menyertai setiap perjalanan hidupnya. Walaupun dia punya banyak kelemahan, walaupun dia melakukan banyak kesalahan, tetapi di dalam setiap momen hidupnya Allah tak pernah meninggalkan hidupnya. Oleh sebab itu Yakub mendirikan tugu dan dia menuangkan minyak ke atasnya untuk menyatakan bahwa ia selalu mengingat Tuhan dalam hidupnya. Tapi coba lihat apa yang terjadi dengan Yakub ketika dia mendapati jubah anaknya Yusuf itu telah berlumuran darah. Tidak diceritakan bahwa Yakub mendirikan tugu. Tetapi yang dilakukan Yakub itu dia memilih untuk meratapi, menangisi Yusuf sedemikian rupa. Sampai-sampai Yakub enggak bisa lagi melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Dia tak bisa lagi melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan di titik itu sebenarnya Yakub telah kembali menjadi manusia lamanya. Tanpa disadari Yakub telah menjadi Yakub yang dahulu. Sebelum Yakub, seperti Yakub sebelum berjumpa dan bergumul dengan Tuhan di Peniel. Dari mana saya tahu bahwa setelah kisah Yusuf yang jubahnya itu berlumuran darah, dari mana saya tahu di titik itu Yakub telah kembali menjadi manusia lamanya? Kalau kita baca, coba buka di Kejadian 46 ayat 2. Kejadian 46 ayat 2 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Ini adalah pasal setelah pasal 45 yang tadi kita baca. Ya. Dikatakan di Kejadian 46 ayat 2, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub,
Yakub sahutnya, ya Tuhan. Padahal kita semua tahu ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan dan ia menang, Tuhan sudah berfirman dan Tuhan sudah mengatakan kepada Yakub bahwa engkau tidak akan pernah disebut lagi dengan Yakub. Engkau akan dipanggil dengan Israel. Tapi coba lihat apa yang terjadi dengan Kejadian 46. Ketika Tuhan berfirman kepada Yakub, kenapa Tuhan gak panggil Israel, Israel? Kenapa Tuhan memanggilnya Yakub, Yakub? Karena sebenarnya di titik itu, Yakub telah kembali menjadi manusianya yang lama. Yakub telah berubah menjadi pribadinya yang lama. Pribadi yang seperti apa? Pribadi yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Di titik itu Yakub lupa akan kebesaran Tuhan. Di titik itu Yakub sudah lupa akan keagungan, kedahsyatan dan kehebatan Tuhan yang sudah menyertai hidupnya selama ini. Saudaraku, waktu kita ini mulai mengandalkan diri kita. Waktu kita ini mulai merasa hebat, kita merasa bisa, kita merasa bangga dengan semua pencapaian kita, dengan semua prestasi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita kah, di dalam pelayanan kita kah. Waktu kita ini merasa hebat, merasa bisa, waktu kita ini mulai tidak mengandalkan Tuhan. Kita pikir semuanya itu karena kita. Kita pikir semuanya itu karena kuat kita. Kita pikir semuanya itu karena gagah saya. Ketika kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Di saat itulah roh kita padam. Saya ulangi, waktu kita enggak lagi mengandalkan Tuhan. Waktu kita mengandalkan diri kita merasa kita yang paling hebat. Kita merasa semua ini berhasil. Karena kuat gagah saya. Di titik itulah roh kita menjadi padam. Tetapi sebaliknya ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, waktu kita ingat akan kebesaran Tuhan, seperti Yakub ketika dia melihat kereta itu, Yakub menjadi tertegun dan dia mulai menyadari ada sesuatu, ada satu hal yang selama ini sudah ia lupakan, ada satu hal yang selama ini ia sudah tinggalkan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun yang sudah ia lupakan. Ia tidak lagi mengingat keagungan kebesaran Tuhan. Tapi ketika Yakub melihat kereta itu, ketika ia mulai ingat lagi akan kehebatan, kebesaran, keagungan Tuhan. Ketika kita ini mulai menyadari akan semua kebaikan Tuhan, mulai melihat semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita di masa lampau. Ketika kita bisa menyadari dan melihat keagungan dan kebesaran Tuhan, maka di titik itu roh kita akan kembali menyala-nyala. Kalau kita ingin roh kita menyala, ingat satu hal. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah merasa kita ini paling hebat. Tapi selalu andalkan Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, nggak mungkin rohnya padam. Orang yang selalu mengandalkan Roh Kudus, nggak mungkin rohnya padam. Bagaimana padam? Lah toh tiap hari di dalam kehidupannya dia relate sama Roh Kudus. Tiap hari di dalam kehidupannya dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam setiap langkah kehidupannya dia nggak pernah merasa dirinya yang paling hebat. Di dalam setiap langkah kehidupannya yang dia tahu, dia selalu bergantung kepada Allah Roh Kudus yang menolong dan menuntun hidupnya. Bagaimana mungkin orang yang selalu bergantung sama Tuhan, rohnya padam? Saya ingat sebuah lagu jadul, saya nggak tahu saudara tahu nggak. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur
di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, memandang dan melihat keagungan kebesaran Tuhan. Ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Waktu orang menyadari bahwa semua yang ada di dalam hidupnya itu semata-mata karena Tuhan. Semata-mata karena kebesaran Tuhan. Yang ada kita hanya bisa jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Yang ada hanya penyembahan kepada Tuhan. Yang ada hanyalah hati yang selalu menyembah Tuhan. Jadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, tidak mungkin rohnya padam. Kalau kita bisa hidup dengan sikap hati yang seperti ini, roh kita setiap hari itu selalu menyala-nyala. Yang ketiga, kita lanjut ke ayat 28 dikatakan demikian. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Hal yang ketiga, kalau kita ingin mengalami kebangunan rohani, kalau kita ingin hati kita ini bangkit, kalau kita ingin hati kita ini menyala-nyala, kalau kita ingin hati kita ini punya api, maka hal yang ketiga, kita hanya bisa mengalami kebangunan rohani jika diri kita mau dan merindukannya. Di ayat 28 dikatakan demikian, kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi. Yakub bilang, cukup udah, aku mau pergi melihatnya. Semangat Yakub muncul ketika Yakub berkata cukup dan memutuskan untuk pergi. Kebangunan rohani secara pribadi tak akan bisa terjadi jika Anda dan saya tidak pernah memutuskan cukup, tidak pernah berkata cukup dengan keadaan yang ada dan mulai melangkah untuk pergi. Saya cuma ingat kisah anak yang bungsu. Semua kita pernah tahu bukan? Anak bungsu dan anak sulung. Dikatakan waktu anak bungsu ini mengalami kelaparan, tak ada seorang pun memberi ia makan. Ia berkata, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Tergeraklah hatinya, hati bapaknya oleh belas kasihan. Anak bungsu itu berkata cukup dengan keadaannya. Dan mulai bangkit dan pergi ke rumah bapaknya. Kita juga perlu berkata cukup. Kalau hari ini kita tenggelam di dalam hati yang suam-suam. Hari ini Anda dan saya perlu berkata cukuplah itu sudah. Aku mau pergi, aku mau bangkit. Ya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, rasanya saya lupa tampilkan di layar, dikatakan demikian. Nanti saudara bisa cek terjemahan sederhana Indonesia dikatakan katanya, kata Yakub, anakku masih hidup. Hanya inilah kerinduan hatiku sekarang. Ketika Yakub mendengar bahwa Yusuf masih hidup, Yakub bilang begini, hanya inilah kerinduan hatiku sekarang untuk dapat bertemu dengannya sebelum aku mati. Yakub mengatakan bahwa hanya satu hal yang ia rindu sebelum ia mati, yaitu bertemu dengan Yusuf. Kalau kita ingin mengalami kebangunan rohani secara pribadi, kalau kita ingin kembali bangkit, kalau kita ingin menyala-nyala kembali di dalam Tuhan, maka kita perlu merindukannya sedemikian rupa. Yakub bilang hanya satu kerinduanku. Hanya satu kerinduanku. Aku mau berjumpa dengan Yusuf. Hanya satu kerinduan kita.
Kalau kita mau mengalami kebangunan rohani, kita harus punya kerinduan yang sama. Sedemikian rupa untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Untuk bisa mengalami Tuhan sebelum kita mati. Kita perlu membuka diri kita dengan sengaja kepada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya roh itu masuk dan berkarya dalam hidup kita. Hal yang terakhir, poin yang keempat. Bagaimana roh kita bangkit dan menyala kembali. Ayat 28 dikatakan demikian. Kata Yakub, cukuplah itu anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Garis bawahi, sebelum aku mati. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau Anda dan saya ingin roh kita selalu menyala-nyala di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, maka hal yang terakhir, roh kita akan menyala-nyala. Jika kita mengarahkan mata hati kita ini kepada yang namanya kekekalan. Sebelum aku mati, Yakub berkata ia harus melihat Yusuf. Yakub akhirnya menyadari kesalahannya, bahwa ia hidup mengandalkan dirinya selama bertahun-tahun, hidup dalam ratapan, dalam kesedihan, tetapi sekarang Yakub memutuskan untuk bangkit. Karena apa? Karena Yakub tahu di depan sana ada perkara-perkara ilahi yang masih harus ia kerjakan sebelum ia mati. Yang masih harus ia lakukan sebelum akhirnya ia mati. Sebelum ia mati, kata Alkitab. Dan di akhir hidupnya, saudara tahu apa yang terjadi dengan Yakub? Ketika hatinya kembali menyala-nyala. Ketika hatinya yang dingin ini, ketika dia kembali lagi hatinya kepada Tuhan. Maka Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Dan apa yang terjadi? Yakub mulai mendoakan satu persatu anak-anaknya. Dan memberkati dan mulai bernubuat, satu persatu anaknya dinubuatkan. Dan salah satu nubuat yang paling luar biasa, yang keluar di akhir masa hidup Yakub. Yakub menubuatkan bahwa keturunannya dari Yehuda akan lahir seorang juru selamat. Yakub berkata kepada Yehuda bahwa dari keturunannya tongkat kerajaan itu akan muncul. Akan lahir seorang juru selamat melalui keturunan Yehuda. Apa yang ingin saya sampaikan sebelum aku mati artinya apa? Kita harus menyadari di masa hidup kita yang singkat ini. Gak boleh lagi saya menyia-nyiakan waktu yang sisa yang masih saya punya. Saya gak mau mati konyol. Tuhan pasti punya sebuah tujuan dalam hidup kita, bukan? Ada banyak perkara-perkara ilahi. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang masih harus kita kerjakan. Selagi masih kita hidup, sebelum kita mati. Coba renungkan lebih dalam. Kita hidup ini buat ngapain? Coba renungkan dalam-dalam. Adakah Tuhan hanya menciptakan kita? Adakah Tuhan menciptakan Anda dan saya? Adakah itu hanya untuk berputar-putar dalam rutinitas? Adakah itu hanya untuk apa? Pagi bangun, sarapan, bekerja, ke kantor, pulang, tidur, besok ngulang lagi. Adakah betul Tuhan hanya menciptakan saya untuk bangun, mandi, makan, kerja, tidur lagi? Adakah hanya itu aja? Saya hidup. Harusnya ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih tinggi yang harus saya kerjakan dalam hidup ini. Pasti ada sesuatu yang lebih tinggi. Kalau hidupku hanya berputar-putar seperti yang tadi saya ceritakan, makan, tidur, kerja, pulang, tidur lagi. Pasti hati kita ini akan up and down mengikuti dunia ini. Tapi kalau hati kita mau terus menyala-nyala di dalam Tuhan, kita harus menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tahu, mata kita ini harus kita arahkan kepada yang namanya kekekalan. Untuk kita memutuskan bahwa saya hidup itu bukan hanya untuk mengisi rutinitas dalam hidup,
Tapi saya hidup untuk tujuan Tuhan. Saya hidup demi Tuhan. Saya hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya hidup demi keluarga saya. Saya hidup demi keturunan-keturunan yang di bawah itu. Makanya saya melayani Tuhan. Makanya saya mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Demi keluarga saya. Demi keturunan. Demi generasi yang berikutnya. Saya hidup demi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya hidup untuk perkara-perkara ilahi. Saya hidup untuk perkara-perkara yang mengerjakan kekekalan di dalam hidupku. Harusnya setiap kita hidup dengan cara seperti itu. Nah, kalau kita bisa hidup dengan cara seperti itu, mana mungkin roh kita mati? Mana mungkin roh kita padam? Pasti hati kita akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Making disciples, transforming lives.